Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita yang semua hadir di tempat ini punya satu kerinduan. Datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa dong. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada suatu saat seorang anak yang masih kecil dan lugu, dia menghampiri ayahnya dan berkata kepada ayahnya, Papa selalu ngomong Tuhan itu baik, tapi Tuhan itu baiknya seperti apa sih Pak? Dan bapaknya memandang dia sambil tersenyum, lalu menghampirinya dan memeluk erat-erat anaknya itu dan menciumnya. Seperti inilah Tuhan kita yang baik, anakku. Saudara, kalau seorang bapak dapat memeluk anaknya begitu erat dan tidak akan melepaskan, apalagi Tuhan kita yang terlampau baik buat hidup kita. Saat ini pun dia akan menghampirimu, dia memeluk erat-erat engkau dan tidak akan melepaskan engkau. Amin saudaraku, amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini semua semata-mata hanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri Tuhan untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami mau buka hati kami lebar-lebar hanya buat Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami rindu urapan-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ya Bapa, bekerjalah Tuhan Yesus. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, dan kami rindu mempersembahkan pujian kami yang terbaik hanya buat Engkau. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar hari ini Tuhan hanya tentang Engkau Yesus Tuhan, hanya tentang Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan menyembah Engkau, kami siap memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, amin. Datang di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan hormat kami, segenap hati kami hanya untuk menyembah-Mu Bapa. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, Kau terawal. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu.
Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sama-sama katakan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Semua segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, katakan, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala puji,
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala hormat. Keagungan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saudara saya dikatakan segala puji, segala hormat. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Dia. Ini sembah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang itu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Yesus Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your
menit tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum kita lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan, mari bagikan shalommu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Katakan engkau luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tidak hanya kata orang saja, tetapi kita merasakan semua Tuhan kita baik, amin. Yang antusias katakan amin. Amin. Yang antusias katakan amin. Amin. Kita menyanyikan kebaikannya Tuhan, haleluya. Suara kami Tuhan, kami bersorak dan bernyanyi hanya bagi Engkau Yesus. Sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Sama-sama haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, katakan Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, semua melompat, melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Musik memuji Tuhan. Yang antusias di dalam Tuhan, tepuk tangannya di atas kepala kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan
suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Semua katakan haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita. Semua mau katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan baik buat kita semua, amin. Lebih lagi mau bersorak buat Tuhan, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih keras buat Tuhan kita. Yes. Woo. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin, ku angkat. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan imanmu katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Katakan, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan imanmu katakan, lembah yang kelam kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Yes. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Lebih lagi, angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang
kuasa selamanya. Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita hebat, katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya kami buka hati kami buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami rindu firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu firman-Mu Bapa. Haleluya. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu baik dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sama-sama katakan. Tuhan Engkau baik dan teramat baik,
kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, dan tidak henti-hentinya Engkau mengasihi hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau baik, yes, teramat baik. Amin. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan Dia, Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidup. Sekali lagi, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Dan ketika Engkau hadir, maka kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja di antara kami. Dan kebenaran-Mu memerintah atas kami. Kami menghormati Engkau ya Allah. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan, hormati Dia. Karena Dia Allah yang menciptakan kita. Dan Dia juga Allah yang sama, yang menebus kita. Bukankah Dia Allah yang baik, saudara? Mari kita nikmati, mari kita kecap kebaikan Allah. Dan Dia Allah yang saat ini rindu mencurahkan isi hatinya pada setiap pribadi kita. Bapa, kami berdoa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami lapar dan haus. Berbicaralah Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati-Mu Bapa. Pakai keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak-Mu buat setiap pribadi kami. Kami izinkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Saya mau ajak sama-sama kita semua katakan amin. Sebelum duduk, saudara, bolehkah saya undang saudara, nanti hitungan ketiga, saudara datangi 3 orang, tatap matanya, salami tangannya sambil berkata, kapan terakhir kali Allah bicara dan kamu dengarkan? 2, 3. Ya, katakan sama sebelah kanan dan kiri dan belakang depan saudara. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, oke. Yes. Nah, kalau sudah 3 orang, saudara silakan duduk, boleh ditampilkan. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara terkasih ketika mendengar kata mendengarkan Allah berbicara. Saya pernah dapat jawaban saudara. Oh Pak, itu Pak Gembala Pak urusannya. Ya, kalau saya belum bisa Pak dengar Tuhan bicara. Nah, apakah saudara berkata di dalam hati dan merasa sampai dengan saat ini demikian? Saudara, ya, apakah di antara kita ada yang sampai saat ini yakin di dalam hati bahwa dibutuhkan tingkat rohani tertentu untuk bisa mendengarkan Allah berbicara? Nah, saudara, tahukah saudara bahwa Yesus tidak berkata demikian? Yesus berkata begini, saudara, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Coba, saudara sekarang tengok kanan kiri, sebelah saudara domba apa kambing? Lihat sebelah saudara. Ya, ya, karena Yesus bilang kalau kamu domba, kamu dengar suaraku. Amin. Jadi tidak harus jadi tingkatan tertentu, saudara. Wah, itu minimal harus ya pemimpin tingkat tertentu. Nah, saudara, Yesus tidak mengajarkan demikian. Yang penting kamu domba, kamu dengar suaraku. Nah, saudara, bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara hari ini, saudara? Saya ajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam Lukas 8, ayatnya yang keempat sampai 15. Apakah bisa ditampilkan? Ya, saudara, kita akan baca ya
saya akan baca ayat yang genap, sedangkan ya saudara semua ya akan membaca ayat yang ganjil. Kita mulai dari ayat yang keempat. Ya, saya baca ayat yang genap, 3. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia ke dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin kita sudah berkali-kali membaca atau mendengarkan perumpamaan tentang penabur ini. Tetapi saat ini saya ajak untuk kita sama-sama menangkap apa yang Roh Kudus mau sampaikan melalui bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara. Di sini Yesus mengungkapkan satu perumpamaan, ada 3 poin utama, yaitu sang penabur itu adalah gambaran tentang Allah. Lalu di situ ada benih, itu adalah gambaran tentang firman Allah, dan ada tanah. Tanah itu adalah hati dan pikiran kita, saudara. Nah, melalui perumpamaan ini ada poin yang sedemikian penting, saudara, bahwa Yesus menyampaikan betapa pentingnya mengembangkan sikap hati yang benar terhadap firman Allah. Bahwa saudara, firman Allah punya kuasa kalau kita meresponi dengan sikap hati yang benar. Dan saudara, kekuatan, daya tahan, dan keberhasilan iman kita ditentukan oleh sikap yang kita pilih. Yang lahir dari sikap hati yang benar, yang menjadi respon kita terhadap firman Allah. Saudara, jadi saudara, firman Allah yang sedemikian berkuasa itu bisa menjadi sia-sia kalau sikap hati kita tidak benar. Nah, saudara, Yesus sungguh-sungguh menekankan saudara melalui perumpamaan ini bahwa kondisi hati di dalam perumpamaan itu digambarkan sebagai tanah, itu menentukan penerimaan akan firman, yaitu benih. Dan kondisi hati kita yang menjadi unsur mendasar. Apakah firman itu
akan menghasilkan buah atau tidak. Itulah sebabnya ada murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang di dalam hidupnya perjalanan bersama Tuhan berbuah-buah. Ada yang dari dulu sampai dengan sekarang berbulan-bulan, bertahun-tahun hidupnya tidak berubah, saudara. Itu tandanya, saudara, sikap hati masing-masing orang bisa berbeda. Dan saudara, ya, sedemikian pentingnya sikap hati kita, kondisi hati kita, sehingga kekuatan kuasa firman di dalam hidup kita itu sungguh-sungguh, saudara, tergantung pada kondisi hati kita. Boleh saat ini saya ajak saudara tanya pada diri sendiri, bagaimana kondisi hati saya saat ini? Apakah saya menyimpan kemarahan pada anggota keluarga di rumah saya? Coba, suami-suami, apakah menyimpan kesalahan istrimu? Istri-istri, apakah engkau menyimpan kepahitan kepada suamimu? Anak-anak, apakah engkau simpan kemarahan kepada orang tua, kepada saudara kandung, kepada anggota keluarga di rumahmu? Saudara sekalian, ini penting karena sikap hati kita kalau tidak benar, maka kita hidup di dalam Tuhan enggak bisa menghasilkan buah. Saudara. Wow, sedemikian fundamental, saudara. Sedemikian penting sikap hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan, jagalah hatimu di dalam Amsal 4 ayat 23, baca sama-sama saya, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kondisi hati kita, dengar saudara, itu tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut atau menyalahkan orang lain atas kondisi hati kita sendiri. Berapa banyak saudara, murid-murid Yesus yang berkata, habis, dia gituin saya sih. Karena saya diperlakukan demikian Pak, makanya saya menyimpan dendam. Saudara dengar, ya, apa yang diperlakukan, apa yang orang lain perlakukan kepada diri kita adalah satu hal. Terlepas dari itu benar atau salah, kalaupun salah, itu adalah satu hal. Bagaimana sikap hati kita meresponinya, itu adalah hal lain. Bukan berarti kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita diperlakukan buruk, berarti kita berhak untuk dendam. Berarti kita berhak untuk pahit, untuk menyimpan kesalahan. Saudara, itulah sebabnya Yesus ajarkan untuk kita mengampuni supaya kita tetap punya, menjaga hati kita benar di hadapan Allah. Saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini, sikap hati yang benar diajarkan Yesus bahwa kunci untuk bersikap hati benar itu adalah hati yang mendengarkan. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Hati yang mendengarkan. Ini di dalam bahasa Ibrani adalah Shema, saudara. Shema Israel, dengarlah hai Israel. Hati yang faham, saudara. Hati yang mau mengerti apa kehendak Allah. Saudara, perhatikan saudara, perumpamaan tentang 4 tanah ini saudara. Ketika Yesus selesai mengungkapkan perumpamaan ini, di ayat 8b, kita perhatikan setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara tahu Yesus mengungkapkan ayat ini berapa kali di Alkitab? Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Berkali-kali, saudara.
Kenapa Yesus ngomong begini? Saudara? Karena enggak semua orang punya telinga, tetapi dengerin. Coba semua angkat tangan kanan. Ya, sekarang pegang telinga kanannya. Bilang sama sebelah saudara, punya kuping dengerin. Yes. Ini kedengarannya ya konyol ya saudara, tapi Yesus ngajarinnya begitu. Punya kuping dengerin. Kenapa? Karena enggak semua orang punya kuping mendengarkan. Wow. Saudara, Yesus sangat concern, sangat begitu peduli tentang pentingnya mendengarkan. Bahkan saudara, Yesus mengajarkan ada suatu telinga rohani, yaitu hati yang mendengarkan. Saudara, di perumpamaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir, saudara tahu nggak? Yesus ajarkan tentang pentingnya mendengarkan dan bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara. Di dalam Markus 4 ayat 3 saudara, ya. Perumpamaan ini disampaikan 3 kali dalam kitab Injil. Dalam Matius 13, Markus 4 dan Lukas 8 saudara. Di dalam Markus 4 ayat 3, Yesus memulai perumpamaan ini dengan satu kata. Dengarlah. Wow. Di pertengahan Yesus setelah mengungkapkan bagian pertama perumpamaan ini, siapa punya telinga, dengerin. Dan di akhir dari penjelasan perumpamaan ini, saudara, setelah Yesus jelaskan perumpamaan ini, Yesus memberi kesimpulan di dalam Lukas 8 ayat 18. Yaitu karena itu, karena apa saudara? Karena perumpamaan yang sudah saya jelaskan ini, kata Yesus, dengar, murid-murid Yesus dengar, karena semua perumpamaan itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi saudara, Yesus sedang mengajarkan melalui perumpamaan ini di awal, pertengahan sampai akhir tentang cara mendengarkan Allah berbicara. Saudara sekalian, betapa pentingnya cara mendengarkan Allah berbicara. Karena kalau kamu nggak nangkep maksud Allah, kamu akan keliru. Kalau kamu nggak mengerti kehendak Allah, kamu akan sesat. Kamu akan salah. Kamu akan nggak berbuah. Dan seterusnya. Itu sebabnya saat ini saudara, saya ajak setiap kita untuk kita concern akan hal ini, betapa pentingnya mendengarkan. Coba sekarang semua angkat 2 tangan. Pegang 2 telinganya, bilang sama diri sendiri, denger ya, 2, 3. Yes. Nah sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara? Saudara, Yesus menyampaikan ada 4 langkah penting untuk kita mendengarkan Allah berbicara. Ya. 4 langkah ini saya sebut dengan 4B, saudara. Kita lihat yang pertama adalah, ya. Oke, next. Baca sama-sama saya. Oke, next. Ya. 2, 3. Buka hati dan pikiran saya. Nah, sekarang kita setiap langkah kita akan praktekkan, saudara. Ya, sekarang prakteknya langkah pertama adalah begini. Buka hati dan pikiran. 2, 3. Ya, kasih tahu sebelah saudara. 2, 3. Buka hati dan pikiran saya. Iya. Di ayat yang kelima, saudara, Yesus berkata begini, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Lalu dijelaskan oleh Yesus maksud perumpamaan itu di ayat 12.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, saudara, ketika kita mendengar atau membaca perumpamaan ini, sebagian besar kita akan berpikir, saudara, oh ini ada 4 jenis orang. Orang pertama yang nggak menerima firman itu, makanya benihnya nggak masuk, dicuri oleh iblis, dipatok burung benihnya. Saya mah bukan tipe kayak begitu. Saudara pernah berpikir begitu, saudara? Saya juga pernah, saudara. Tapi tahu nggak, saudara, sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, saudara. Bahwa sesungguhnya 4 jenis tanah ini bukanlah 4 jenis orang, saudara. Karena pada hakikatnya, saudara, 4 tanah ini itu terjadi pada hati kita sendiri. Di dalam dinamika perjalanan hidup kita bersama Tuhan, saudara sadar nggak? Kita tuh bisa menutup pintu hati kita, mengeraskan hati kita. Kita bisa, saudara, ngalami tanah berbatu-batu, di mana firman itu kita dengar secara dangkal dan nggak berakar. Habis itu hilang. Di dalam perjalanan hidup kita, kita bisa mengalami, saudara, tanah bersemak duri di dalam hati kita. Ketika kita dengar firman, tetapi dikalahkan oleh kekhawatiran kita. Oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup, oleh kesibukan, oleh penyembahan berhala. Dan kita juga mungkin, semoga saudara, kita berespon seperti tanah yang baik, yang menerima dan lalu melakukannya sampai berbuah. Jadi saudara, 4 tanah ini sesungguhnya, saudara, adalah dinamika hubungan intim kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang keintiman, saudara, di sini Yesus sedang mengajarkan, kamu dengerin ya, dan cara mendengarkannya ada 4 langkah. Yang pertama adalah seperti tanah yang berbatu-batu, berpinggir jalan itu, saudara, jangan sampai kamu seperti tanah yang demikian. Nah, saudara, supaya kita mengerti secara real, kita harus mengerti konteksnya, saudara. Ya, apa yang Yesus jelaskan di perumpamaan ini adalah sesuatu yang konkret yang terjadi pada masa itu di Israel, saudara. Jadi, saudara, boleh ditampilkan. Nah, saudara, orang yang menabur itu, sang penabur, itu menabur benih dengan, ya saudara tahu ada kantong benih di pinggangnya. Ya, itu kalau sekarang seperti tas pinggang, saudara. Ada pouch untuk tempat benihnya, saudara. Dan ditabur dengan cara penabur itu akan ambil genggaman benih itu, saudara. Itu cara naburnya enggak begini, saudara. Bukan begini. Tetapi naburnya tuh begini, saudara. Disebar, saudara. Broadcast. Lalu jalan lagi, saudara. Di swing gitu. Nah, sekarang saudara mengerti, makanya ada sebagian benih yang jatuhnya di pinggir jalan. Saudara, kalau yang pernah jalan kaki di pinggir sawah, saudara. Di antara sawah dengan petak sawah lainnya, itu ada jalan setapak. Saudara tahu? Jalan yang kecil untuk kita bisa melewati di antara petak-petak sawah. Nah, itulah yang Yesus maksud di pinggir jalan, saudara. Dan tanah dari jalan setapak itu, saudara, adalah punya 3 ciri. Tanahnya itu keras dan tanahnya tertutup rapat karena diinjak-injak terus, saudara. Dan tanahnya sempit, saudara. Ini menggambarkan, saudara, hati dan pikiran ketika kita menutup pintu hati, kita mengeraskan hati dan kita menjadi berpikiran picik dan sempit terhadap firman Allah. Kenapa bisa demikian? Karena, saudara,
ada 3 poin utama yang membuat hati dan pikiran kita menjadi keras, menjadi tertutup, menjadi sempit. Yang pertama karena keangkuhan. Nah, ini saya mau ngaku dosa, saudara. Saya orangnya, saudara, yang sering angkuh. Ya, berapa banyak saudara pernah mengalami ketika baca firman, saya baca lagi ini perumpamaan tentang penabur. Saya udah ngerti. Nggak tahu saya udah puluhan kali, ratusan kali baca. Itulah sebabnya kalau angkuh saudara, firman itu enggak bertumbuh, enggak berbuah, enggak ada lagi pencerahan, enggak ada lagi saudara inspirasi dari Roh Kudus. Maka saudara, orang yang angkuh menutup pintu hati. Yang merasa sudah tahu, yang merasa bahwa saya sudah mengerti. Nah, saudara coba tengok kanan kiri, ya, kasih senyum. Tanya sebelah, apakah ada keangkuhan? Tanya sebelah saudara. Ya. Saudara, ketika kita angkuh, kita merasa bahwa saya bisa lakukan ini sendiri. Saya nggak perlu berdoa. Saya nggak perlu minta kasih karunia Tuhan. Saya punya cukup pengalaman. Saya bisa dan saya tahu saya pasti bisa. Saudara dengar, itulah sebabnya kita tidak mengizinkan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan pengalaman, ketika kita mengandalkan metode dan buktinya itu berhasil kok. Tahu nggak saudara? Misalnya pun itu berhasil, kalau kita tidak mendengarkan firman, kita akan bernasib seperti Musa. Saudara tahu nggak? Ketika untuk kedua kalinya Musa dengan tongkat di tangan itu saudara. Yang pertama kali Musa ketuk itu batunya saudara. Dia pukul batunya keluar air saudara. Tapi yang kedua kali saudara dengar Allah berfirman, kamu bicara aja sama batu. Apa yang Musa lakukan? Musa tetap ketuk itu batu saudara. And it works. Akhirnya keluar. Saudara. Tetapi Musa harus berurusan pribadi dengan Allah. Dan buntutnya panjang saudara. Saudara tahu? Ternyata ketidaktaatan Musa itu fatal saudara. Sampai Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian saudara. Saudara sekalian, boleh saya ajak setiap kita cek. Tanya diri sendiri. Apakah di hati saya ada keangkuhan? Yang kedua, saudara, adalah ketakutan. Sehingga karena takut kita menutup pintu hati. Saya pernah datengin seorang anak Tuhan, ini bukan di sini ya saudara, tetapi di Kelapa Gading, di tempat saya melayani saudara. Ya, saya tanya, kenapa kamu nggak hadir? Kemarin kita bahas tentang finansial loh. Firman Tuhan ajarkan betapa pentingnya kita punya sikap hati yang benar. Untuk kita mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon. Tahu nggak saudara dia jawab apa? Pak, saya takut pak. Nanti kalau saya dengar, saya ikut firman Tuhan, nanti saya disuruh bayar pajak dengan, ya harus dikoreksi saya bayar pajak. Nanti kalau saya bayar pajak harus dikoreksi, saya tahu deh pak ujung-ujungnya, wah panjang itu urusannya. Nanti kalau ternyata duitnya nggak cukup gimana Pak? Wah, saudara mengerti saudara? Ada orang-orang yang hatinya takut sehingga menolak kebenaran. Saudara. Nanti kalau saya dengar firman, kalau saya terima firman itu, saya nggak bisa bebas lagi. Saya berarti mesti jujur, saya nggak bisa jalan belakang lagi. Saya berarti nanti kesenangan saya nggak bisa lakukan lagi. Dan seterusnya. Bolehkah saya ajak setiap pribadi tanya diri sendiri saat ini. Apakah ada ketakutan di hati saya? Saya pernah ketemu seorang istri saudara. Yang dia berkata, Pak saya tahu bahwa saya harus mengampuni suami saya. Itulah sebabnya Pak, saya nggak mau datang waktu Bapak bilang sama ibu,
bilang ke saya untuk konseling. Kenapa? Karena saya tahu ujung-ujungnya saya harus mengampuni suami saya. Dan itu saya nggak sanggup, Pak. Wah, takut, saudara. Takut akan kebenaran. Itulah sebabnya firman itu nggak bisa masuk ke dalam hidup kita, saudara. Sekali lagi tanya diri sendiri, saudara. Apakah ada ketakutan di hati saya? Dan yang ketiga, saudara. Karena kepahitan. Wow, saudara, ini saya percaya setiap kita bisa mengalami. Saudara. Betapa hidup ini begitu keras. Betapa kita diperlakukan begitu buruk. Walaupun bukan salah kita, saudara. Dan saudara tahu kalau kita menyimpan kepahitan maka kebenaran itu nggak bisa masuk di dalam hati kita. Satu kali saudara, saya dan istri datang ke rumah duka. Ya, ini adalah teman dari istri saya, seorang wanita, saudara. Yang ini kisah nyata, saudara. Suaminya dan orang tua suaminya, yaitu mertua dari wanita ini, dalam satu mobil, saudara, mengalami kecelakaan di jalan tol dan sekaligus dalam satu kejadian, saudara, suaminya dan mertuanya itu harus meninggal dunia, saudara. Waduh, saudara, sedih, saudara. Sekaligus. Saudara. Jadi waktu kita datang ya, saudara, aduh, sedih banget, saudara. Kita juga, saudara, coba, saudara mau ngomong apa? Saudara? Kita datang ya, nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Kita cuma duduk. Ya. Mukanya dia sedih sekali, saudara. Mukanya sangat murung, saudara. Begitu tertekan, saudara. Kenapa? Karena sulit menerima apa yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara. Dia diam, dia bengong, saudara. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Kita juga cuma duduk diam. Dan saudara tahu kadang-kadang dia nangis sendiri. Waduh, kita mengalami, ya akhirnya ya kita juga nangis, saudara, sama-sama dia. Dan saudara tahu, sampai akhirnya saudara, di tengah-tengah dia mengalami demikian. Dia akhirnya berkata, di mana Tuhan waktu kecelakaan itu terjadi? Tuhan ada di mana? Waduh, saudara, kita nangis, saudara. Saat itu saya tidak jawab, saudara. Tapi tahu nggak, saudara, saya jawab dalam hati. Allah ada di tempat yang sama. Waktu Yesus mati tergantung di kayu salib di Golgota. Saudara sekalian, berapa banyak saudara mengalami kenyataan hidup yang begitu pahit, saudara. Begitu buruk. Pengalaman yang tidak tertahankan, saudara. Sehingga hatimu menjadi keras, hatimu menjadi pahit, hatimu menjadi tertutup terhadap Allah. Saudara, kalau engkau mengalami demikian, dengar, saya mau sampaikan dua hal kepada saudara. Yang pertama, saudara, engkau sedih, kami juga sedih. Saya percaya bukan cuma saya, Pak Gembala juga sedih, saudara. Kok ngalamin sampai begitu? Sedih. Jadi kalau saudara nangis, kami bisa nangis sama-sama saudara. Kami bisa duduk dan bisa mengalami kesedihan yang sama dengan saudara. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ada hal kedua yang saya mau sampaikan. Ketika engkau mengalami hal yang demikian, jangan lari dari Allah, tetapi larilah kepada Allah. Katakan sama-sama saya, jangan lari dari Allah. Larilah kepada Allah. Berapa banyak murid-murid Yesus ketika mengalami kejadian yang begitu berat, mereka lari dari Allah. Saudara dengar, itu keliru. Saya tidak berkata bahwa kalau Anda sedih, saudara, berarti Anda berhak untuk lari dari Allah.
Jangan lari dari Allah. Kenapa? Karena sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kelepasan adanya pada Allah. Itulah sebabnya larilah kepada Allah. Amin. Nah, jadi saudara kalau mengalami kepahitan, dengar. Bukan berarti kita jadi bisa menutup pintu hati dan mengeraskan hati kita. Yang kedua, saudara, adalah baca sama-sama saya, 2, 3. Beri cukup waktu untuk mendengarkan. Nah, ini gayanya begini, saudara. Walaupun gak ada jam tangan, gayanya begini. Beri cukup waktu untuk mendengarkan. 2, 3. Iya, sekarang dari langkah pertama. Masih ingat? Langkah pertama, buka hati dan pikiran saya. Kedua, beri cukup waktu untuk mendengarkan. Nah, saudara, Yesus berkata di ayat 6 dan ayat yang ke-13, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Tanah berbatu itu bicara tentang pikiran yang dangkal. Saudara, kita hidup di zaman yang dangkal. Saudara. Ada satu tantangan di dalam kekristenan, dalam hidup kita pada zaman ini, yaitu superficiality. Saudara. Kedangkalan. Kita hidup di zaman semuanya dituntut jadi serba singkat, serba cepat, serba pendek. Saudara tahu zaman sekarang itu ada YouTube yang namanya YouTube Short. Saudara yang sering buka YouTube saudara ngerti, betul? YouTube Short itu yang tampilannya saudara, durasi video klipnya itu hanya beberapa detik saja. Enggak nyampe 1 menit, maksimal 1 menit. Dan ketika kita swipe ke atas saudara, ada shot YouTube berikutnya. Ada shot YouTube berikutnya. Saudara tahu, sekarang saudara kita hidup di zaman di mana kita maunya semua serba pendek, serba singkat, serba cepat. Dan itu sebabnya saudara, apa yang kita terima itu cuma terbatas, menjadi dangkal saudara. Karena tidak cukup waktu untuk firman itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Nah, saudara, saya ajak sekarang saudara untuk kita sama-sama sadar akan hal ini. Ketika kita menerima firman, kita bisa menerima dengan gembira, bahkan kita sempat percaya kepada firman. Tetapi firman itu tidak bertahan di dalam penindasan, di dalam penganiayaan. Dan secara pikiran, secara emosi kita dipengaruhi oleh firman, tetapi kita kekurangan komitmen untuk kita bertumbuh. Hingga akhirnya jatuh tersandung. Saudara, orang yang hanya mendengar, tapi tidak menjadikan firman itu perenungan sehari-hari, saudara. Makanya firman itu akan sirna seiring berjalannya waktu. Satu hari saudara, hari Minggu saya menyampaikan firman di ibadah. Nah, besoknya hari Senin istri saya minta ditemenin ke pasar saudara. Saya bantuin istri saya belanja. Waktu saya angkat barang belanjaan saudara, sudah belanja ke beberapa tempat di pasar itu. Lalu waktu saya mau ke mobil, taruh bawang belanjaan, saya ketemu satu anggota jemaat. Seorang ibu saudara. Nah lalu ingat ya saudara, itu belum 24 jam loh saudara, karena ini Senin pagi. Lalu ketemu ibu itu setelah halo saudara. Lalu saya tanya begini, Bu, kemarin ibu datang di ibadah? Iya datang. Firmannya apa? Saudara tahu nggak saya dapat jawaban? Belum 24 jam loh. Wah Pak, lupa. Coba,
Saudara tengok kanan kiri, masih ingat firman minggu lalu? Masih ingat saudara? Ya, jangankan minggu lalu saudara, belum 24 jam aja kita bisa lupa. Saudara, orang yang cuma dengar tetapi tidak merenungkan, itu hanya sekedar sampai di otak saudara. Sampai di perasaan, tapi enggak masuk ke dalam. Benih itu enggak masuk. Kenapa? Karena dangkal saudara. Itu benih disebar saudara, ada sebagian tanah di sawah itu saudara, berbatu-batu. Dan itu hanya 3 inci tebalnya saudara. Itulah sebabnya ketika benih itu mau berkecambah, mau bertunas, dia enggak tembus saudara. Dan akhirnya mati. Itu sebabnya Yesus mengajarkan beri cukup waktu untuk mendengarkan. Yang ketiga adalah, baca sama-sama saya, 2, 3. Buang segala penghalang. Nah ini gayanya begini saudara. Buang segala penghalang. 2, 3. Iya, sekarang dari yang pertama, masih ingat? 2, 3. Buka hati dan pikiran saya. 2, beri cukup waktu untuk mendengarkan. Yang ketiga, buang segala penghalang. Nah, jenis yang ketiga ini di ayat 7 dan ayat 14. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Ada 3 saudara. Oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Berapa banyak murid-murid Yesus dengar firman tapi terhalang saudara oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena kekhawatiran. Merimnau saudara adalah pikiran yang bercabang saudara. Itulah sebabnya karena bercabang itu menjadi mendua hati. Dan itu sebabnya saudara, khawatir itu akan merusak benih itu sehingga buah nggak bisa dihasilkan. Orang yang khawatir, coba saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Apakah di saat ini di hati saya ada kekhawatiran? Khawatir sama anak, khawatir akan masa depan, khawatir bayar uang sekolah, khawatir nggak ada pemasukan, khawatir apa? Apa kekhawatiran kita? Bolehkah saudara cek hati saya saat ini? Karena saudara, orang yang khawatir, dengar saudara, nggak bisa berdoa, nggak bisa. Sampai kita serahkan kekhawatiran kita, baru kita bisa berdoa. Kita nggak bisa khawatir dan berdoa bersama-sama, nggak bisa. Orang yang khawatir sibuk dengan kekhawatirannya, makanya benih itu nggak bisa tumbuh. Ya, coba tengok kanan kiri, adakah wajah khawatir? Saudara lihat sebelah saudara, ya. Nah, yang kedua karena kekayaan, saudara. Orang yang cari duit terus, saudara. Orang yang kerja terus. Satu kali saya datang ya setelah resepsi di suatu mall besar, ya saya melewati mall itu, lalu ketemu dengan satu orang, saudara. Saya tanya sama dia, saya udah lama gak lihat kamu di gereja loh. Kapan terakhir kali saya lihat kamu? Tahun lalu ya? Kemana aja? Saudara tahu gak dia jawab apa? Saudara? Iya Pak, karena hari Minggu buka toko Pak. Loh, ya tutup aja tokonya. Tahu gak saudara dia jawab apa? Pak, justru hari Minggu omsetnya paling besar Pak. Kalau saya tutup, Bapak bisa bayangkan, dari Senin sampai Sabtu itu enggak sebesar 1 hari Minggu. Omset dikumpulin 6 hari, masih enggak sebesar omset 1 hari Minggu. Jadi gimana saya mau tutup? Wow.
Saya tidak sedang berkata bahwa berarti saudara pasti nggak boleh buka toko hari Minggu ya saudara. Itu sebenarnya bisa diatur, itu teknis. Tapi saudara sesungguhnya saudara, kalau saudara lebih memilih mamon, Yesus berkata begini, kamu akan membenci aku. Kalau kamu cinta mamon, kamu benci aku. Kamu akan jadi jahat karena mamon. Karena mamon adalah tuan yang jahat. Tetapi jika mamon menjadi hamba, maka mamon adalah hamba yang baik. Coba saya ajak setiap kita cek hati kita sendiri. Apakah saya lebih cinta mamon atau cinta Yesus? Saya pernah ditanya, ada yang nyautin begini waktu saya mengajukan pertanyaan ini. Saudara. Pak, gimana caranya saya bisa tahu hati saya saat ini lebih cinta mamon atau cinta Yesus? Gimana caranya? Saudara? Gampang saudara, karena Yesus ajarinya begini. Kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Jadi maksudnya apa saudara? Kalau kita cinta mamon, maka kita akan membenci Yesus. Maksudnya apa? Kita akan mengorbankan Yesus demi memperoleh mamon. Itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia korbankan Yesus demi memperoleh 30 keping perak. Yudas cinta mamon. Itulah sebabnya dia korbankan Yesus. Dia korbankan, coba saya tanya, apakah kita mengorbankan ibadah minggu kita kepada Allah? Persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman, mengorbankan hari Sabat kita demi untuk memperoleh mamon. Ini pertanyaan penting. Dan dari mana saya tahu bahwa saya cinta Yesus? Oh, sebaliknya saudara. Saya akan mengorbankan mamon demi saya memperoleh Yesus. Demi kepentingan Yesus, saya memanfaatkan mamon. Saya mengorbankan mamon supaya saya bisa lebih dekat dengan Yesus. Inilah yang dilakukan oleh pelacur yang memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal demi membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Dia mengorbankan sesuatu yang mahal demi kepentingan Yesus. Dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Rasa nyaman, comfort zone saudara. Berapa banyak kita yang sudah nyaman akan sesuatu yang kita lakukan, double booking, bayar pajak tidak wajar, dan karena itu saya nggak mau korbankan kenikmatan saya untuk saya taat. Saudara, saat ini saya ajak untuk kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan. Yang ketiga, buang segala penghalang itu. Dan yang keempat adalah Yesus mengajarkan, katakan sama-sama saya, 2, 3. Bekerja sama dengan apa kata Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri saat ini. Ya, kita akan praktekkan 4 langkah ini saudara ya. Ya, supaya kalau besok kita ketemu di pasar, saudara bisa jawab waktu saya tanya. Apa kemarin firmannya? Saudara bisa praktekkan langsung, ya. Oke, coba semuanya pakai gaya ya. Bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara? Yang pertama, buka hati dan pikiran. Yang kedua, beri cukup waktu untuk mendengarkan. Ketiga, buang segala penghalang. Nah, yang keempat gayanya begini saudara. Bekerja sama dengan apa kata Allah. 2, 3. Sekarang saudara cari pasangan berdua-berdua, saudara cek gantian. Mulai. Gantian ya. Dari yang pertama sampai keempat. Ya, mulai. 2, 3.
Ya. Jadi kalau besok saudara saling ketemu di pasar, saudara sudah bisa jawab ya. Apa 4 langkah. Belum duduk semuanya, boleh sekarang saya cek. Semuanya lihat ke depan sini. Ya, sekarang kita akan praktekkan sama-sama. Bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara? Ada 4B. Yang pertama, buka hati dan pikiran. Kedua, beri cukup waktu untuk mendengarkan. Yang ketiga, buang segala penghalang. Dan yang keempat, bekerja sama dengan apa kata Allah. Kita tepuk tangan buat kita semua. Yes, silakan duduk saudara. Ini adalah orang yang setelah mendengarkan itu tidak diam, tidak cuek saudara. Menyimpan dalam hati. Apa maksudnya saudara? Perhatikan ini penting. Kalau mau berbuah, murid-murid Kristus harus lakukan ini saudara. Ini dengar apa kata Yesus saudara. Apa itu menyimpan dalam hati? Nah sekarang kita mengerti saudara, kenapa kita disebut domba bukan kucing. Saudara pernah mikir gak saudara, kenapa kita disebut domba bukan anjing? Karena domba adalah hewan memamah biak. Domba sama seperti sapi juga demikian saudara. Adalah hewan yang punya, kalau dia makan saudara, ya makanannya adalah rumput saudara. Itu enggak langsung masuk ke perut bawah saudara. Tapi disimpan dulu saudara. Ini yang maksudnya menyimpan dalam hati. Lalu saudara, saat nanti domba tidur, lagi tenang, lagi istirahat. Dia walaupun matanya merem ya saudara, mulutnya ngunyah. Kita orang kota nggak ngerti saudara. Kita hidup nggak ada domba, nggak ada budaya ini saudara. Kita nggak ngerti saudara. Makanya kalau satu hari kita ngelihat domba lagi tidur tapi mulutnya ngunyah saudara. Kita lagi bilang apa? Ih dombanya ngigo. Mimpi dia. Enggak saudara. Jadi domba itu waktu lagi tidur saudara. Makanannya itu saudara. Itu dikeluarin lagi ke mulut saudara. Perhatikan saudara, ini ilmu biologi. Ini benar saudara. Lalu dikunyah lagi saudara. Dan itu terjadi berjam-jam. Bukan 1 menit, 2 menit. Makanannya dikeluarin lagi, dikunyah lagi, dicerna lagi saudara. Inilah yang disebut merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi saudara dengar nih, ini firman paling cuma 45 menit saudara. Saudara pulang, entar sore mau istirahat sejenak saudara. Daripada saudara nonton drama Korea terus-terusan. Mendingan saudara praktek. Oh yang pertama, buka hati dan pikiran. Yang kedua, beri cukup waktu untuk mendengarkan. Yang ketiga, buang segala penghalang. Apa ya penghalang hati saya? Nah itu merenungkan firman saudara. Saya beri cukup waktu enggak ya untuk mendengarkan? Apakah saya buka hati dan pikiran saya? Apa saya tutup ya? Makanya firman itu enggak masuk. Nah itu merenungkan firman saudara. Jadi firman itu didaratkan. Katakan sama-sama saya. Didaratkan. Secara pribadi. 2, 3. Nah, sekarang coba tengok kanan kiri. Firman mendarat gak di hati kamu? Tanya sebelah saudara. Itulah merenungkan firman. Jadi yang pertama, buka hati dan pikiran. Iya ya, waktu pandemi saya itu mengeraskan hati. Makanya saya jatuh. Iya, saya enggak buka hati dan itu kita lagi ngunyah saudara. Kita renungkan firman. Yang kedua, beri cukup waktu untuk mendengarkan. Iya, makanya saya belum taat. Kasihilah musuhmu. Saya nggak ngerti kenapa Yesus ajarin mengasihi musuh. Mana bisa saya mengasihi musuh? Makanya saya cuma taunya dangkal. Makanya saya nggak bisa taat. Saya mesti gali, saya mesti ngerti apa maksud Yesus. Saya nggak cukup waktu untuk mengerti isi hati Yesus. Yang ketiga, buang segala penghalang. Apakah ada kekhawatiran di hati saya? Iya, mestinya saya buang kekhawatiran. Nah, itulah menyimpan dalam hati. Dan kita bertekun
di dalam proses melakukannya. Saudara dengar, orang yang demikian, dia akan menghasilkan buah di dalam ketekunannya. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang mendengar firman, lalu dia menerima dalam hati, dia merenungkan, dan dia bertekun untuk melakukannya. Saudara tahu bertekun? Belum tentu sekali coba berhasil. Saya mau mengasihi musuh saya, aduh gak bisa. Belum tentu saudara 2 kali berhasil. Tetapi ketika kita bertekun saudara, ketika kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus, kita beroleh kasih karunia untuk melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara engkau yang dengar firman Tuhan pagi hari ini. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya orangnya Tuhan. Selama ini ada bagian firman Tuhan yang saya tutup pintu hati saya. Saya mengeraskan hati saya. Saya tidak mau terima kebenaran firman Tuhan. Ketika saya dengar firman, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya enggak bisa lakukan itu. Ketika saya mendengar firman, kasihilah musuhmu, saya enggak bisa lakukan itu. Karena saya menutup pintu hati saya. Berapa banyak engkau berkata, Tuhan selama ini saya dangkal Tuhan. Saya cuma tahu kebenaran itu di permukaan saja. Saya enggak menangkap apa sesungguhnya maksudmu bagi saya secara pribadi. Kenapa engkau memerintahkan saya untuk mengampuni? Saya belum mengerti Tuhan. Tuhan saya rindu. Roh Kudus yang membimbing saya untuk saya menangkap isi hatimu. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan aku dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan aku dicengkram oleh kenikmatan hidup. Oleh kekayaan. Oleh ketamakan. Oleh perbudakan akan uang. Saudara, kalau engkau berkata demikian, engkau tidak sendirian. Saya pun pernah mengalami kondisi yang sama. Itulah sebabnya berapa banyak saudara engkau yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Bertobat di sini adalah metanoia saudara. Berubah pikiran. Yang tadinya aku khawatir, aku mau berubah pikiran untuk aku percaya sepenuhnya kepadamu. Yang tadinya aku menutup pintu hati, aku membuka hatiku. Berubah pikiran adalah, saudara engkau berbalik 180 derajat. Untuk engkau datang kepada Allah. Saudara engkau yang mau bertobat, mari taruh tanganmu bersama-sama dengan saya di dadamu. Mari kita datang hampiri tahta kasih karunia Allah. Dan berapa banyak saudara engkau yang mau berkata, Tuhan aku salah, aku keliru selama ini Tuhan. Tuhan hari ini aku mau praktek membuka hati dan pikiranku. Untuk aku mau beri cukup waktu untuk mendengarkan. Untuk aku mau buang segala penghalang. Supaya aku bisa bekerja sama dengan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yes. Dan saat ini Allah berada di hadapan setiap pribadi kita. Allah rindu bersekutu. Allah rindu membangun hubungan yang karib dengan setiap pribadi kita, saudara. Karena Allah yang menciptakan kita. Kita ini anaknya, saudara. Dan bahkan Allah yang sama, yang menebus kita dengan darahnya sendiri. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Itulah sebabnya Allah rindu untuk intim, untuk karib, untuk dekat, bersekutu dengan setiap pribadi kita. Dan satu hal yang penting, saudara, bahkan lebih penting daripada sekedar kita mengungkapkan isi hati kita kepada Allah, yaitu Allah rindu untuk kita mendengarkan Allah berbicara. Itulah sebabnya saat ini berapa banyak, saudara, engkau yang mau berkata kepada Allah, Allah, aku mau membuka hati dan pikiranku. Bolehkah engkau ungkapkan komitmenmu kepada Allah? Tuhan, aku mau beri cukup waktu untuk aku mendengarkan, supaya firman itu masuk ke dalam hatiku. Aku mau renungkan, aku mau izinkan firman itu mengendap di dalam hati dan pikiran saya. Tuhan, aku mau buang kekhawatiranku. Aku mau buang ketamakanku. Aku mau tinggalkan comfort zone, area nyamanku. Aku mau masuk ke dalam petualangan yang indah bersama dengan Engkau. Untuk melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Untuk mengalami bahwa sesungguhnya Engkau punya rencana yang besar di dalam hidupku. Ya, bolehkah saudara, mari setiap kita ambil waktu secara pribadi dengan Allah. Ungkapkan komitmenmu kepada Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman, mari saya undang kita bangkit berdiri. Angkat tangan sembah Dia. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap benih kebenaran yang sudah ditaburkan boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik. Ketika kami terbuka, kami izinkan firman-Mu masuk ke dalam hidup kami, ke dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh beri cukup waktu untuk kami mendengarkan, untuk kami renungkan, untuk kami kecap, untuk kami nikmati firman-Mu, untuk kami daratkan firman-Mu. Dan kami mau buang segala kekhawatiran, ketamakan, kenikmatan zona nyaman kami. Supaya kami bisa bekerja sama dengan apa yang Engkau katakan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami untuk kami memperoleh pencerahan, inspirasi. Engkau boleh bukakan kebenaran-Mu Tuhan. Lebih lanjut, sampai kami mengetahui kebenaran.
dan kebenaran itu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, saudara datangi paling sedikit 7 orang. Berapa orang? 7 orang, tatap matanya, salami, lalu bilang begini, tinggal prakteknya. 2, 3. Haleluya. Kalau udah ngumpul semua suaranya luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Kami atas nama gereja di tempat ini mengucapkan terima kasih buat pendeta El Cid Basri yang sudah melayani kita di tempat ini. Cukup sangat memberkati kita semua. Biar Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak di mana Bapak melangkah dan berada bersama Tuhan. Oke, baik saudaraku, izinkan saya pada hari ini menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada, mohon melambaikan tangannya sejenak. Ada di belakang, di tengah, di depan. Haleluya. Jemaat yang setia, yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberi buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa buat persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh sangat baik untuk hidup kami. Amin. Kami juga mengucap syukur kesempatan untuk memberikan yang semuanya hanya daripadamu Tuhan untuk saat ini. Kamu memberi dengan sukacita untuk pelebaran kerajaan Tuhan di gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Di belakang ada kotak-kotak yang tersedia buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Oke. Oh iya, di depan sekarang. Maaf saudaraku. Setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Katakan sama-sama, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu
dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik saudaraku, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungar dan Roxy Mas. Bersama saya Farel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bersama beribadah di minggu mendatang. PPW bulan ini akan diadakan tanggal 20 Juli 2024 hari Sabtu jam 5 sore bertepatan di lantai 3 dengan tema Doa yang Menembus Batas dan akan dibawakan oleh Pendeta Sabto Edi Raharjo. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar Alkitab dalam sesi pendalaman Alkitab lewat Zoom hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dengan tema Yohanes 15 dengan pembicara Dr. Robert Paul Trisna. Untuk info selengkapnya silakan hubungi Ibu Trivena. Menyambut Hari Kemerdekaan, Komsel GBI Sungai dan Roxy Mas akan mengadakan acara bertemakan Merdeka untuk Bersatu. Kami mengajak seluruh jemaat dan anggota Komsel untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Dalam rangka kepedulian gereja terhadap kasus bully yang marak terjadi di lingkungan pelajar, maka orang tua asuh GBI Sungai dan Roxy Mas akan mengadakan seminar tentang bully yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 yang akan dihadiri oleh guru, orang tua dan anak dan terbuka untuk jemaat. Acara ini akan diadakan dalam 3 sesi dengan narasumber yang sudah berkompeten di dalamnya. Sesi 1, Be a Buddy Not Bully oleh Dr. Roderini MSI. Sesi 2, Orang Tua yang Peduli Bullying oleh Bapak Budiman Hadi Pranoto MC Psikologi Klinis. Sesi 3, Perlindungan Hukum Terhadap Bullying oleh Bapak Teddy C. Sinaga SHMH. Untuk pendaftaran sudah dibuka per hari ini dan dapat langsung menghubungi Ibu Foni ataupun Ibu Esther. Bullying atau perundungan adalah masalah yang cukup serius. Angka bullying meningkat dari tahun ke tahun. Dan berdasarkan hasil penelitian, prevalensi terjadinya bullying paling banyak di anak-anak dan remaja. Bahayanya, bullying bukan cuma menyasar pelaku maupun korban bullying, tapi juga anak-anak yang menyaksikan terjadinya bullying tersebut. Dan dampak negatif dari terjadinya bullying adalah memberikan kontribusi pada masalah mental anak-anak maupun remaja, baik pelaku, korban, maupun orang yang menyaksikan terjadinya bullying. Anak-anak Anda harus disadarkan mengenai bahayanya terjadinya bullying tersebut. Ikuti seminar ini, Be a Buddy Not a Bully. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa anaknya ternyata adalah korban bully ataupun bahkan seorang pelaku dari bully, karena orang tua tidak menyadari ada tanda-tanda yang telah terlihat dari anaknya. Karena itu penting untuk orang tua bisa mengetahui tanda-tanda dari seorang pelaku ataupun korban bully. Karena itu mari kita mempelajari tanda-tanda apa saja sih dari seorang
korban ataupun pelaku dari bully itu sendiri, dan bagaimana mengantisipasinya biar anak kita tidak terlibat, tidak menjadi korban ataupun tidak menjadi pelakunya ataupun hanya menjadi penontonnya. Penting hal ini untuk diketahui untuk para orang tua biar bisa mencegah hal-hal yang buruk yang dialami oleh anak kita. Halo adik-adik, sobat muda, dan juga para orang tua yang mendampingi. Mari kita cegah terjadinya bully dimanapun juga dan kepada siapapun juga. Stop bully, karena kita semua berharga di mata Tuhan dan kita selalu istimewa di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Sampai jumpa. Salam. Jadi saya masih lihat piring terbang. Kalau saya izin sama ibu satu teater, itu kami buat satu grup band. Tanpa terasa masuk dalam kehidupan aku. MPG itu mualim pelayanan besar. Langsung ketinggalan di situ, bukunya nggak pakai dulu. Saya diponis. Mengenal Tuhan melalui suatu proses. Mau 13 tahun, ya, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat saya. Shalom, saya berkesempatan ikut dalam pelayanan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tangerang pada hari Sabtu 29 Juni yang lalu. Saya diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Alexander. Juga saya sangat diberkati oleh kesaksian beberapa narapidana di dalam sana. Mereka mengalami masa-masa yang tersulit dan tersedih dalam hidup. Namun semasa mereka di sana, mereka kembali kepada Tuhan dan mereka rajin ikut ibadah, mereka berdoa dan berharap pertolongannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian saya merasa sangat diberkati. Terima kasih. Halo, kami dari komunitas ingin memberikan kesan dan kesan kami di dalam pelayanan penjara misi kemarin di Sabtu 29 Juni 2024. Untuk saya pribadi, pelayanan misi kemarin sangat memberkati karena kita diingatkan kembali di dalam kondisi titik terendah di dalam hidup kita, kita harus tetap melayani Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan, dimanapun kita berada, tetap melayani Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kalau Ci Julia bagaimana? Kalau buat saya tuh sangat diberkati sekali dengan para wanita di sana, di dalam kondisi mereka yang tidak bebas, tapi mereka tetap punya pengharapan akan Tuhan, tetap semangat, tetap ceria, tetap tersenyum. Dan yang satu yang saya dapat dari sana adalah dari sharing firman-Nya Pak Alexander, bahwa Tuhan itu tidak menuntut kita apa yang lebih dari kita, tapi Tuhan hanya bilang apa yang ada padamu itulah yang kau pakai untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu para wanita yang lakukan, mereka dalam kondisi seperti itu, mereka juga tetap melayani sesama, bahkan begitu mereka bebas, mereka janji mereka akan tetap menjadi terang di sekitarnya. Demikian pelayanan kami, dan saya dan bersama teman-teman pengurus komunitas mengundang teman-teman wanita di GBI Sungai Yordan untuk bergabung bersama kami di ibadah komunitas setiap Sabtu kedua jam 10. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, berikan tos kiri kananmu, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali, kita balik kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.